Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Salsabila dengan NIM 12060220021. Di sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Salsabila dengan NIM 12060220021. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konkurensi dari mata kuliah Sistem Operasi. Konkurensi sendiri adalah sebuah kondisi ketika beberapa proses atau thread berjalan secara bersamaan dalam sistem komputer. Sistem operasi itu mengelola konkurensi agar semua proses bisa berjalan dengan efisiensi. Konkurensi sendiri itu seringkali disamakan dengan paralel karena keduanya berhubungan dengan menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Namun konkurensi dan paralel sendiri itu memiliki perbedaan utama, yaitu di mana konkurensi itu memiliki beberapa tugas yang dikerjakan dengan cara berbagi waktu eksekusi atau time sharing sehingga terlihat berjalan bersamaan. Sedangkan paralel itu memiliki beberapa tugas yang dikerjakan secara bersamaan oleh beberapa prosesor. Contohnya dapat dilihat bahwa konkurensi itu Contohnya, dua antrian mengantri untuk menggunakan satu mesin ATM secara bergantian. Jadi, sesuai dengan urutannya, siapa yang datang duluan, maka dia akan menggunakan mesin ATM secara dulu. Lalu untuk antrian berikutnya, dia akan mengikuti sesuai dengan antriannya. Lalu, jika paralel, itu setiap antrian memiliki mesin ATM-nya sendiri. Lalu di sini ada race condition, di mana race condition ini itu adalah salah satu permasalahan utama dalam sistem paralel dan terdistribusi. Race condition ini terjadi ketika program dieksekusi, lokasi memori yang sama diakses dua kali pada waktu yang sama. Race condition itu dapat terjadi ketika pada sistem web, karena adanya delay pada pemrosesan asinkronus dan waktu transfer pada jaringan. Sementara perilaku sistem itu dapat berubah-ubah tergantung pada urutan eksekusi dari program yang bekerja bersamaan. Contohnya di sini ada thread A dan thread B. Nilai dari thread A yaitu 5 dan nilai dari thread B yaitu 7. Dan ketika thread A dan thread B ini itu dijalankan secara bersamaan tanpa sinkronisasi, maka hasil output itu memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika kita menjalankan thread A terlebih dahulu, maka hasil output adalah 5. Jika kita menjalankan thread B terlebih dahulu, maka hasil outputnya adalah 7. Nah, jika kita menjalankan thread B di tengah-tengah antara perintah thread A, maka output yang dikeluarkan adalah 7. Karena nilai X itu telah diubah sebelum di-print oleh thread A. Jadi kesimpulannya itu hasil akhir dari sebuah program itu bisa bervariasi, tidak menentukan urutannya. Jadi hasilnya itu berubah setiap kali program dijalankan dan mana program yang dieksekusi terlebih dahulu. Next yaitu ada semapur. Semapur itu adalah sebuah konsep dalam pemrograman komputer yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Semapur ini tuh digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya yang terbatas seperti file, memori, atau perangkat keras lainnya. Semapur memungkinkan beberapa proses atau thread untuk mengakses sumber daya bersama secara bergantian sehingga dia dapat menghindari konflik atau deadlock. Semapur sendiri memiliki tiga operasi, yaitu inisialisasi, wait, dan signal. Cara kerja semapur. Yang pertama, kita menginisialisasi semapur terlebih dahulu, dimulai dengan angka 0 atau lebih dari 0. Yang penting itu adalah bilangan bulat positif. Lalu kita masuk ke operasi SimWait, di mana jika hasilnya negatif, maka proses akan tertahan dan harus menunggu terlebih dahulu. Nah, jika hasilnya adalah positif, maka proses dapat
dilanjutkan dan berjalan seperti biasa. Lalu kita masuk ke operasi signal. Jika sebelumnya itu ada proses yang tertahan karena sim wait, maka proses tersebut akan dibuka kembali. Atau kita bisa menginisialisasi dari proses yang tadinya negatif bisa berubah menjadi positif ketika nilai positif ini itu sudah selesai dieksekusi. Nah, kita masuk ke contohnya. Di sini kita inisialisasi. Contohnya ada 4 kursi di sebuah kafe. Lah, kita masuk ke sembuhnya. Sembuh ini ketika ada satu orang atau kita inisialisasi orang tersebut adalah orang A itu datang, maka tempat duduk yang tersedia itu ada 3. Lalu orang B datang, tempat duduk yang tersedia itu 2. Orang C datang, satu kursi yang tersedia, lalu orang D datang. Nah, kursi sudah habis. Jika ada orang lain datang, kita anggapnya adalah orang E itu datang, maka dia -1 karena dia harus menunggu orang yang sudah datang terlebih dahulu itu sampai selesai. Lalu kita masuk ke same signal ketika salah satu dari orang tersebut atau kita dapat beranggapan orang A ini sudah selesai, maka orang E ini tuh bisa menggunakan kursi tersebut, seperti itu. Lalu kita masuk ke critical section, di mana critical section ini tuh adalah bagian dari kode pemrograman yang dimana beberapa proses atau thread mengakses sumber daya bersama seperti variabel global, file, atau printer. Karena sumber daya ini itu digunakan bersama, hanya satu proses yang boleh mengaksesnya dalam satu waktu untuk menghindari masalah seperti race condition. Lalu kita masuk ke mutual exclusion, di mana ini tuh adalah sebuah kondisi terdapat sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada waktu yang bersamaan. Misalnya kita menggunakan printer, disk drive, dan lain-lain. Maka terdapat jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval tertentu. Mutual exclusion ini tuh digunakan untuk menghindari race condition, memastikan data tetap konsisten, dan mencegah adanya modifikasi data secara bersamaan lebih dari satu proses. Lalu contohnya di sini, mutual exclusion itu biasanya disebut dengan mutex ya. Lalu kita lihat di codingan ini itu membaca bahwa terdapat 2 pengguna yang akan mengakses data tiket secara bersamaan. Nah, keduanya ini tuh dapat melihat satu tiket yang masih available. Lalu kedua pengguna ini itu ternyata mereka membeli tiket secara bersamaan. Padahal hanya ada satu tiket. Nah, nantinya di sini kalau kita tanpa mutex ya, maka hasilnya nanti itu kedua orang ini tuh dapat membeli satu tiket secara bersamaan, seperti itu. Lalu, nah, untuk menghindari race condition seperti tadi, kita menggunakan mutex dengan lock, sama dengan trading.lock untuk mengunci akses ke tiket. Jadi, di mana fungsi lock itu hanya akan ada satu pengguna yang bisa mengakses dan mendapatkan tiket tersebut. Dan jika user 1 itu berhasil memesan tiket terlebih dahulu, maka user yang kedua ini akan gagal karena tiketnya sudah habis dan tidak ada double booking. Loh, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf dan apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.